Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana mengkonfigurasi router TP-Link WR840N mode PPPoE. Oke, apa itu mode PPPoE? Ya, teman-teman, itu biasa digunakan untuk WiFi langganan rumahan gitu ya, atau mode-mode ISP-ISP-nan gitulah di RT RW net kayak gitu ya. Lalu pada kesempatan kali ini saya juga menggunakan aplikasi Momon ya untuk mengkonfigurasi profil PPPoE-nya dan juga membuat username password PPPoE-nya yang akan dikonfigurasi ke router ini. Oke. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya dahulu ya di sini. Kurang lebih kayak gini nanti tampilannya. Kemudian kita masuk ke bagian profile. Oke, ini ada contoh satu profil yang sudah saya buat. Kita akan buat baru. Nama profilnya misal langganan 20 Mbps kayak gini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita masukkan IP lokalnya itu untuk memanggil IP PPPoE-nya. Misal kayak gini. Kemudian only one itu di yes ya. Ini artinya hanya bisa terkoneksi untuk satu router saja. Jadi ketika digunakan ada dua router menggunakan username atau password yang sama itu tidak bisa. Kayak gitu ya. Kemudian karena tadi langganan 20 Mbps kita setting 20M kayak gini ya. /20M. Kayak gini. DNS server kita isi 88,8844. Oke. Address list kita bisa kosongkan. Nah, di sini ada pengaturan harga. Kita bisa isi misal 200.000. Banyak kan ya? Oh enggak, deh. Kemudian di sini ada pengaturan jatuh temponya. Misal kita akan buat jatuh tempo setiap tanggal 30. Nah, kemudian nama isolir profil mikrotiknya itu profil isolir kayak gitu ya. Kemudian kita simpan, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, berhasil, kita tutup. Ini ya langganan 20 Mbps. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian pelanggan. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya username dan password. Itu yang akan kita koneksikan ke router ini ya. Pertama kita tambah dahulu nama pelanggannya, misalnya Ahmad ini ya. Kemudian passwordnya ini bebas, teman-teman bisa sesuaikan. Ahmad gitu ya, contoh saja. Kemudian nomor WhatsApp pelanggannya ini nanti bisa kita gunakan untuk mengirim notifikasi, contoh saja. Kemudian email kayak gini misal. Oke, layanannya PPPoE kayak gini ya. Nah, profil ini kita pilih yang tadi kita udah setting, yaitu langganan 20 Mbps. Local IP kita harus sesuaikan, harus samakan dengan profil tadi ya, karena kita tadi menggunakan 8080. Nah ini ini ya, ini adalah gateway-nya 80 80 81 itu gateway-nya. Berarti kita harus setting sesuaikan gateway-nya kayak gini. Dan remote IP atau pool itu digunakan supaya si router itu mendapatkan IP pool dari PPPoE-nya. Oke. Berarti kita harus satu segmenkan kayak gini. Misal 107 kayak gitu ya. Nanti otomatis si routernya dapatnya IP ini untuk nembak ke IP ini. Ini ya gateway-nya. Oke, komentar kita bisa kosongkan. Nah, ini limitnya ini tidak perlu kita gunakan yang di profil tadi ya. Caller ID ini otomatis nanti mendapatkan dari MAC address routernya. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil tersimpan. Mana tadi Ahmad ini ya. Oke, baru. Lalu kita harus koneksikan ke router yang akan disetting. Ke sini ya. Pertama kita koneksikan WiFi-nya dahulu.
Oke, udah connect, kita refresh ya, atau kita kunjungi IP address dari routernya 192.168.01 kayak gini. Sudah berhasil. Kita harus membuat, karena ini belum disetting sama sekali, kita harus membuat username dan password baru. Membuat password baru. Kita akan buat kayak gini. Kita bisa klik start. Nah, nanti kita bisa gunakan quick setup ini atau melalui sini ya, network sini, one ini. Kita bisa pilih. Oke. Untuk mudahnya itu kita bisa gunakan quick setup ini. Ya, untuk awal itu nggak masalah, kita pakai ini. Kita tinggal next, kemudian kita pilih wireless router. Nah, di one connection ini kita harus memilih yang ini ya, PPPoE. Oke. Setelah itu kita bisa pilih next. Setelah itu, nah di sini kita harus memasukkan credential ya, atau informasi login dari penggunanya. Ini Ahmad ya. Kita copy. Tadi karena kita setting username-nya itu Ahmad, kita paste, dan sandinya ini ya. Kita copy, kita paste, konfirmasi. Kemudian di secondary connection kita bisa disable. Nah, di sini kita lihat dulu PPP aktif. Nah, masih kosong ya, teman-teman. Belum ada koneksi dari PPPoE-nya. Oke. Kemudian kita bisa next di sini. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk membuat SSID. Kita contoh membuat WiFi kayak gini ya, contoh saja. Kemudian kita bisa disable atau pakai password, bebas, teman-teman sesuaikan sendiri. Di advanced wireless setting ini kita bisa juga sesuaikan ya, terserah teman-teman mau setting kayak gimana untuk menghindari intervensi jaringan ya, atau bentrokan wireless. Kemudian kita bisa next. Nah, setelah ini ada konfirmasi, kita lihat dulu apakah sudah benar semuanya. Ketika sudah benar, kita klik save. Oke. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, secara otomatis ini akan melakukan koneksi ke MikroTik kita atau memanggil username password tadi ya. Lalu kita coba di bagian sini PPP aktif, apakah sudah ada koneksi dari Ahmad. Kita tunggu dahulu. Ini kita sudah di sebelah ini sudah ada ya. Lama sekali. Nah, ternyata sudah terkoneksi Ahmad ya. Ini artinya Ahmad sudah berhasil connect ke MikroTik kita. Kita coba connect ke Ahmad. Nah, sudah terkoneksi ya. Nah, lalu kita akan coba speed test ya. Kita disable dahulu LAN-nya. Oke, disable kayak gini ya. Oke, sudah ya, sudah tidak ada LAN. Tadi Ahmad menggunakan profil yang 20 Mbps kalau nggak salah ya, teman-teman. Kita lihat dahulu, kita konfirmasi. Oh ya, benar, Ahmad menggunakan layanan 20 Mbps. Apakah benar dapatnya 20 Mbps? Kita akan coba lakukan speed test. Nah, kayak gini. Kita tunggu dahulu. Lama sekali. Ini speed testnya yang error atau kita coba pakai CPN fast deh, nggak apa-apa. Nah, ini ya speed testnya di angka sekitar sini. Oke, kurang lebih sesuai dengan yang kita setting di profil tadi ya. Coba CPN.
lama sekali. Oh, ini kayaknya kebanyakan iklan ini. Kita coba go. Ya kurang lebih dapatnya segini ya teman-teman. Tadi kita settingnya di 20 Mbps ya. Oke, kita tunggu lagi satunya. Oke, siap. Artinya sejauh ini settingan kita sudah berhasil ya untuk mode PPPoE. Kita coba refresh. Nah, di sini kita bisa lihat ya di one, dia harusnya mendapatkan IP ini ya, remote IP-nya 107 akhirnya. Kemudian IP dari PPPoE-nya itu di 80.80.80.1. Apakah benar? Nah, ini IP address remote-nya ya 107 sesuai. Kemudian gateway-nya ini 80.80.80.1. Sudah sesuai dengan apa yang kita setting di sini. Nah, gitu ya. Kemudian MAC address-nya ini apakah terbaca di sini? PPP aktif. Nah, sudah terbaca ya, teman-teman. Nah, sejauh ini settingan kita sudah berhasil. Lalu kita tinggal setting lain-lainnya kayak ini ya. Waktu teman-teman mau tambahkan NTP server waktu itu juga bisa. Lihat status lagi. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Untuk mengkonfigurasi mode PPPoE pada router TP-Link WR840N. Buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasi bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.